jangan diem. Walaupun saya kegores sedikit, cerita sama siapa. Kalau nggak berani cerita sama keluarga, cari temen. Tapi kalau bisa ya cerita dulu sama keluarga. Kalau keluarga cuma satu-satunya. Terus dia teriak-teriak, Anggi, mama, Anggi, gitu. Teriak-teriak, kita keluar semua. Dia udah nunjukin pisau dapur gitu. Tangannya udah mulai berdarah di sini, udah mulai nyeset-nyesetin gitu. Oke. Berapa lama sih mereka menikah? Dia kerja apa di sini? Kalau di sini sih, kalau di Bogor dia awalnya toko minyak wangi, terus pindah lagi di rumah makan, terus terakhir di Mangga Besar. Jadi kerjanya dia ya semau-maunya dia aja. Jadi ntar kadang terkerja, ntar kagak. Meninggalnya tuh di malam Jumat, cuma udah di hari Jumat. Jumat pagi. Jam 00.03 si pelaku ini masuk ke arah kontrakannya. Jam 00.09 itu pelaku lari dari TKP. Hotspot, buka fakta, bukan opini. Kabar duka dan mengejutkan datang dari keluarga besar seniman Betawi legendaris, Pok Nori. Cucu beliau, Dewinta Anggari, ditemukan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pembunuhan oleh mantan suaminya sendiri, seorang warga negara asing asal Irak. Peristiwa ini langsung mengguncang publik dan menimbulkan keprihatinan luas. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu dini hari, 21 Maret 2026, di kediaman korban di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Aparat dari Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Kini pelaku terancam hukuman atas perbuatannya. Dalam episode Hotspot kali ini, kita akan menghadirkan langsung keluarga Dewinta Anggari, kakak dan adiknya. Kita akan menggali kronologi hubungan korban dengan pelaku hingga harapan keluarga atas kejadian ini. Kita buka fakta, bukan opini. Tetap berikan like, subscribe, dan komen. Makasih Dian dan Aji udah sempat datang ke tempat kita. Artinya bahwa pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kakaknya Dian ya. Jadi saya. Dia posisinya apa? Anak nomor 2 dari 7 bersaudara. Jadi kakak? Saya kakaknya. Oh kakaknya, berarti dia adik. Kan kalau Aji sendiri? Adik daripada Dwinta. Kan jadi anak ke-6. Anak ke-6. Kan jadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dwinta. Artinya bahwa kehilangan daripada saudara kalian ya. Kronologisnya sebenarnya gimana sih? Artinya kejadian pertama awalnya sampai ini menghebohkan publik gitu loh. Gimana ceritanya? Mungkin Dian bisa cerita sedikit. Terakhir itu tanggal 2 Februari, saya ditelepon sama Fuad. Ditelepon Fuad itu siapa? Fuad itu tersangka. Oh, Fuad tersangka? Yang suaminya si Dwinta? Iya. Oke. Ditelepon sama dia, kalau Anggi, Kak, Anggi aku talaknya. Jangan macam-macam. Kenapa kamu? Enggak Kak, saya udah capek. Anggi saya talak. Yang beneran? Iya Kak, Anggi aku talak gitu. Gitu kan. Terus selesai obrolan itu saya langsung telepon ibu saya bilang, "Mah, Anggi ditalak sama Fuad." Oh ya udah iya. Nah karena kondisinya adik saya tuh ternyata lagi jalan-jalan ke waduk mana gitu sama teman-teman MBG-nya dia. Jadi saya nggak bisa komunikasi sama dia. Nah pas udah maghrib itu, setahu saya kan orang-orang pada sholat nisfu. Jadi nggak ada orang. Nah kebetulan emang saya lagi berhalangan. Terus adik saya yang kecil ngabarin saya, Kak, Anggi sama Fuad lagi berantem di kontrakannya. Akhirnya saya datang ke kontrakan. Nah nggak lama
saya lagi ngobrol sama mereka berdua sambil berdebat gitu, ibu saya datang dari masjid masih pakai mukena, buka pintu langsung, udah kalau udah ditalak ya sudah, kata ibu saya. Akhirnya ibu saya nggak, ayo Anggi pulang, udah buat apa kalau udah ditalak ya udah gitu. Nah karena berdebat di situ, ibu saya sempat kedorong sama Fuad karena berebut Anggi. Akhirnya Anggi udah bisa kita bawa pulang. Nah pas di rumah ibu saya ternyata dia ngikutin dari belakang udah bawa pisau. Terus dia teriak-teriak, Anggi, Mama, Anggi, gitu. Teriak-teriak, kita keluar semua. Dia udah ngunjukin pisau dapur gitu. Tangannya udah mulai berdarah di sini, udah mulai nyeset-nyesetin gitu. Karena ibu. Tangannya siapa? Tangannya Fuad. Tangannya Fuad. Iya. Ngapain dia nyeset gitu? Maksudnya dia apa? Maksudnya iya dipakai pisau itu, maksud dia biar jangan dipisahin sama Anggi gitu. Oke. Terus? Nah karena ibu saya histeris kan, ini kebetulan ada Gojek lewat, langsung naik minta tolong dianterin ke kantor polisi, langsung ke polsek. Pas ibu saya bawa, dianya udah kabur, nggak ketahuan dia kena kemana gitu. Nah pas tanggal 5 gitu dia datang bawa Ustadz, minta tolong dirujukin. Nah tuh keluarga kita kan masih marah ya Pak, jadi nggak, ya maksudnya udahlah nggak mau gitu. Tadi juga kita udah jelasin Ustadznya kan, Ustadznya orang Indonesia jadi ngerti bahasa kita gitu. Orang situ juga Ustadznya? Enggak, orang Pinang Ranti. Hah? Beda wilayah. Oh beda wilayah, orang Pinang Ranti. Iya pokoknya dia nggak tahu ketemu di mana, pokoknya tahu-tahu bawa Ustadz. Nah akhirnya Ustadz kita jelasin, nah oh ya udah. Berarti Fuadnya biar dibawa pergi aja dulu, ya, timbang emosi semua kan Pak. Nah nggak lama ternyata ada komunikasi tuh, dia berencana mau ngambil barang-barang yang ada di kontrakan adik saya. Cuman ada perdebatan lagi, jadi sempet gonta-ganti kunci rumah. Ya, pokoknya ada perdebatan gitu. Kenapa mesti diganti kunci rumahnya? Karena dia maunya gini, Fuad itu mau nempatin kontrakan itu sampai dia nemu kontrakan lain dan Anggi suruh keluar dari kontrakan itu. Sedangkan Anggi nggak mau. Kalau mau ntar kalau udah mau ngambil barang-barang tinggal angkut aja, kata Anggi gitu. Terus? Ya udah. Nah akhirnya kan dia pergi, Anggi nempatin rumah itu sampai di barang-barang diambil. Saya kira setelah barang-barang diambil itu dia bakalan pindah jauh gitu. Tanpa sepengetahuan kita, tahu-tahu dia pindah malah di wilayah masih satu RT Pak. Tunggu bentar. Jadi kalian tuh tinggalnya semuanya berbarengan dekatan situ? Masih satu RT. Masih satu RT? Jadi ibu juga dekat situ? Iya, kontrakannya korban juga dekat situ. Nah si pelaku ini pindah di kontrakan yang beda, cuma masih satu RT. Oh masih satu RT? Kan di Bambu Apus itu? Oh jadi semuanya di situ tinggalnya? Terus lanjutin? Iya udah gitu. Kita juga nggak ngerti ya, maksudnya mau dia ngapain pindah ke situ gitu. Saya bilang ya udah, sekarang kalau misalnya dia mau ngontrak di situ nggak apa-apa. Ya namanya kan kata saya udah ketemu sama yang punya kontrakan, saya tanya, Bu, Ibu yakin terima dia tinggal di situ? Ya kan dia ngontrak baik-baik, dia bilang gitu. Oh ya udah, iya nggak apa-apa. Yang penting kita pantau aja, saya bilang gitu. Ternyata kita kecolongan. Kalau tahu begitu dari pihak keluarga dan ketua RT setempat sudah mengingatkan kalau orang ini lagi bermasalah. Cuma dari pihak yang punya kontrakan ini ya menghiraukan aja gitu, beranggapan orang ini masih baik-baik aja. Makanya dia diizinin untuk tinggal di situ. Diizinin tinggal di situ. Terus meninggalnya tuh di mana sih meninggalnya itu? Di kontrakan yang lama. Di kontrakan yang lama. Iya. Yang Terus pas dia sebelum pisah itu masih tinggal berdua. Sempat ngelihat terakhir? Iya ngelihat. Terakhirnya maksudnya ngelihat apa Pak? Maksudnya ngelihat si Dwinta? Ngelihat. Pas masih ada. Hanya awalnya waktu pas dibunuhnya di kontrakan ngelihat? Enggak, itu justru ketemunya setelah 1 hari tragedi itu. Tragedi? Abis. Sebelum meninggal? Meninggalnya tuh di malam Jumat, cuma udah di hari Jumat. Jumat pagi. Jam 00.03 si pelaku ini masuk ke arah kontrakannya. Jam 00.09 itu pelaku lari dari
TKP. Dari kontrakannya? Iya, dari kontrakannya lari itu. Oke, Jadi terus? jedanya cuma 6 menit Oh, untuk dia melakukan itu di tanggal 20. oke. Tanggal 20. Ketemunya di 21. Sekitaran setengah 3. Setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi. Itu kalau nggak, maksudnya dia tuh ada open house Pak. Dia kan inian di Sono Kembang gitu, apa kerja freelance. Nah, jadi teman-temannya udah pada kumpul semua nih, tinggal Anggi yang belum kumpul. Kerja freelance di mana maksudnya? Freelance di Sono Catering, Kembang. catering. Oh, catering, Jadi oke. Lebaran itu Pak ada open house di mana gitu. Nah, adik saya kebagian tuh buat ngisi stand-stand makanannya Iya, gitu. iya, oke. Nah, dari jam 3 itu katanya diteleponin nggak aktif. Bukan nggak aktif, maksudnya nggak respon gitu. Oke. Akhirnya kan adik saya yang kerja di Sono Kembang ditelepon lah, Put nih empok lu kok nggak bisa dihubungin katanya, tolong dong ya. Terus minta tolong ibu saya dah tuh, Ma tolong liatin Anggi udah bangun belum nih, teman-temannya pada nungguin. Akhirnya datang dah ke kontrakan, makanya ibu saya ngelihat itu diketok-ketok kagak nyaut. Akhirnya karena dia ngelihat jendelanya kondisinya kebuka. Oh. Baru ngelihat. Orang mama itu ngelihat dari jendela, jendela ngelongok, ngelihat kondisinya emang lampu di dalam mati, yang nyala cuma lampu di kamar mandi. Jadi berapa jam setelah kejadian itu? Sehari kayaknya. Satu hari. Satu hari. Satu hari. Iya. Baru ketahuan jadinya. Iya. Karena Kamis malam itu masih WA. Tetangga emang nggak ada yang tahu. Udah pada pulang kampung. Oh, udah pada pulang kampung. Kan rumahnya tuh kan atas udah bawah mudik gitu. ya waktu itu ya? Sepi. Udah Lah, sepi ya? Malam takbiran Pak jatuhnya. Iya. Udah di tanggal 20-nya udah pada sepi. Kan 21-nya itu hari raya Lebaran. Jadi udah pada pulang kampung semua, mau kontrakan di atas, mau kontrakan di bawah sama. Udah pada mudik semua, jadi nggak ada orang. Makanya tuh dari CCTV itu sekitar jam setengah 8 itu dia mondar-mandir, dan jam 9 itu sampai jam 10 tuh dia full mondar-mandir. Beberapa kali terakhir di jam setengah 12 itu pakai motor. Terakhir itu dia ngecek lokasi, mungkin dia ngelihat si korban ini udah ada di dalam kontrakannya, baru dia pulang ke kontrakannya untuk ngambil semua barang-barangnya dia, alat-alatnya dia untuk eksekusi. Nah, setelah itu dilihat yang kelihatan dari CCTV itu jam 00.03 itu pelaku masuk. Oke. Jam 00.09 itu pelaku lari dari kontrakan. Tahu dari mana? CCTV. Oh, kelihatan dari CCTV. Iya, semua jelas di CCTV. CCTV-nya siapa? Tetangga. Sih. Tetangga. Iya, Ya cuma kan? Oke. hanya CCTV jalan doang, nggak kelihatan dari arah kontrakannya. Oh, pas jalannya dari jam sekian, terus ketemu lagi jam sekian lagi gitu loh. Oh. Oke, Aji. Apa yang setahu Aji dengar gak? Apa yang membuat Fuad menalak si Dwinta? Ya, kalau menurut saya ya, kalau Ada cerita nggak? Ada cerita nggak tuh? kalau cerita sih dia nggak pernah cerita ya kalau ada apa-apa ya. Oke. Dia selalu nutupin. Dan kakak juga lebih sering sama anak-anaknya yang cewek semua, lebih deketnya sama yang perempuan. Oke. Kalau sama saya mah jarang. Kalau Dian, taunya apa dari talaknya itu? Yang Dian tahu? Mungkin hanya emosi sesaat ya waktu itu. Oke. Karena mungkin adik saya pergi gitu. Soalnya kan biasanya apa-apa pergi kemana selalu sama si Fuad ini. Mau kemana pun, nyari makan yang rekreasi apa gimana. Setelah adik saya 3 bulan ini kerja, dia punya teman-teman itu rata-rata cewek semua. Karena kita juga sering ngeliat gitu, dia bareng-bareng gitu. Makanya mungkin pas tur yang kemarin itu dia pergi nggak ngajak dia gitu kali. Jadi dia agak-agak emosi apa gimana. Nah itu kan ya perdebatannya sih juga nggak ngelihat kayak gimana. Saya taunya dia pergi begitu aja. Jadi mulai perdebatannya itu nggak tahu dari kapan. Ya? Iya. Oke. Berapa lama sih mereka menikah? Itu dari menikah itu di 2019 Oktober. Oke. Terakhir pas talak itu di 2 Februari.
Pas dia ngucapin talak itu di 2 Tahun? Februari. Jadi tahun menikah 2006, itu ya. kan menikah itu tahun 2006. 2019. 2019 ya kan 2019 mereka menikah. Iya. Oke, ditalaknya kemarin 2026. 2026 Februari. 2 Februari. Iya. Oke. Terus dari pernikahan mereka ada anak? Nggak ada yang Nggak jadi. ada yang jadi. Nggak. Oh, nggak ada yang jadi, artinya Semua gimana? keguguran. Keguguran. Yang pertama itu di kehamilan 3 bulan. Oke. Itu masih jadi gumpalan darah. Yang kedua di 6 bulan. Hah? Yang kedua di 6 bulan, yang ketiga itu 8 bulan, 7 sampai 8 bulan. Oke. Jadi yang semua dari ketiganya itu nggak ada namanya peran suami di sampingnya di saat suaminya istrinya keguguran tuh nggak ada peran suami di sampingnya. Oh ya? Jadi semua Tiga-tiganya tuh saya yang di dari rumah rumah sakit sampai pemakaman suaminya nggak ada. Makanya lah dari situlah dari awal mula di RSUD Cimacan itu yang pertama keguguran tuh keluarga udah mulai nggak seneng, ya udah nggak seneng sama dia. Cuma kan kondisinya emang kakak masih suka, masih mau mempertahankan hubungannya, mungkin kakak masih sabar, jadi masih dijalanin dan keluarga monggo-monggo aja kalau emang masih sama-sama suka. Nada bicaranya emang keras, Oke. orangnya temperamen, Oke. sering kok debat sama saya. Oh ya? Iya, kalau di rumah tuh kan dia tuh lumayan lama ya tinggal di rumah tuh. Di rumah siapa? Di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Orang tua, iya. Oh, jadi pernah tinggal bareng? Pernah. Jadi di rumah orang tua. Keluarga tuh Pernah ada KDRT gak? kalau itu saya Nggak tahu. nggak tahu ya kan. nggak pernah. Cuma paling Nunjukin. ngelihat dia badannya pada ada luka lebam, ada aja. ada. Cuma dia nggak mau ngakuin itu luka kenapa. Ntar kadang dia ngeles kepentok meja lah, ntar dia jatuh lah, ada aja. Si Dwinta Dia selalu nutupin lakinya nih dia. Iya. Oh, oke. Jadi karena dia warga negara asing, jadi dia sering pulang pergi aja gitu. Pulang pergi kemana? Maksudnya balik ke sana atau dia izin apa di sini? Iya, ininya di kumpulnya sama teman-temannya di puncak, Pak. Di Bogor. Kalau nggak di Bogor di Sukabumi. Oh, Sama terus yang teman-temannya itu. Teman-teman dia kerja apa di sini? kalau di sini sih, kalau di Bogor dia awalnya toko minyak wangi. Habis toko minyak wangi itu cuma ya nggak sebulan. Terus pindah lagi di rumah makan, makanan Turki namanya apa gitu. Itu daerah Bogor juga. Terus terakhir di Mangga Besar. Di itu Mangga Besar. parfum juga. Apa? Toko parfum juga. Oh, toko parfum. Iya, Oke. itu juga nggak lama kerjanya. Jadi kerjanya dia ya semau-maunya dia aja. Jadi ntar kadang terkerja, ntar kagak, terkerja, ntar kagak. Oh. Jadi makanya Semenjak adik saya dia kerja di MBG, alhamdulillah dia ngerasa mampu buat ngontrak, makanya dia baru ya pindah milih ngontrak. ngontrak semenjak kerja di MBG ini. Apa sih sosok dari Dwinta sendiri yang Dian tahu? Seperti apa sih orangnya sosok Dwinta ini? Dia jarang ini, maksudnya kadang kalau kita ledekin apa gitu, dia cuma nyengir aja. Dia kalau misalnya temenin ini, ayo nggak pernah ngomong enggak. Pokoknya dia baik sama semuanya juga. Orang-orang tetangga ya ampun, orang nggak ada omongnya. Maksudnya nggak mau cari perdebatan apa gimana. Selalu dia senyum aja. Makanya dia nggak pernah ngomong kalau dia sakit apa gimana. Dari teman-teman kerjanya juga pas datang ke rumah cerita kalau almarhum itu selama kerja emang nggak pilih-pilih orang, nggak pilih-pilih temen, mau suka nawarin makan, minum ke semuanya. Jadi semua dianggap sama rata lah sama dia. Jadi gimana ya, yang teman kerjanya juga merasa kehilangan semua. Jadi apa kira-kira yang waktu pas, jadi pertama kali mendapatkan berita atas meninggalnya, dibunuhnya si Dwinta, pertama kali apa yang dirasakan? Pertama kali adik saya bangunin saya, terus dia bilang, "Kak, Anggi, kenapa? Anggi dibunuh," katanya. Saya langsung lari ke kontrakannya tersangka. Langsung saya gedor-gedor gitu. Terus ada yang nyamperin saya. "Ada apa, Bu? Ini kemana orangnya?"
subuh dia udah pamit sama saya, katanya mau ke Bogor. Karena saya udah kalut kan ya, maksudnya saya pengen ngedobrak aja gitu. Akhirnya karena Langsung tahu nih jadi dia pelakunya. iya, nggak tahu kenapa saya pikiran saya ke gitu, situ. iya, makanya dari dari awal ketemu korban ini semua udah ngeduga ke dia. Oke, kenapa bisa duga ke dia? Karena percekcokan itu. Karena dari awal dia emang temperamen, dia aja mampu ngelukain dirinya sendiri. Oke. Kenapa nggak mampu ngelukain orang lain gitu? Namanya orang udah kalut. kalap udah nggak tahu pikirannya buntu lah. Pasti dia bakal ngelakuin itu. Cuma dari keluarga udah ngingetin ke korban juga untuk tinggal di rumah aja. Iya, tapi korban ngerasanya dia udah nyaman di kontrakan itu. Jadi aman-aman aja dia mikirnya. Makanya saya bilang ya udah, berarti kita cuma bisa kita pantau aja. Ya iya, di situ kecolongan keluarga. Kalau tahu gitu dia nggak usah ngontrak di situ. Bawa pulang aja ya. Mau pulang aja. Awalnya juga emang pas dia percekcokan itu sebelum barang-barangnya si pelaku ini diambil, korban itu tinggal di rumah, masih di rumah. Nah setelah barang-barangnya semua diambil, baru dah dia balik lagi ke kontrakannya untuk ngisi kontrakannya yang setelah Nggak ada Pak, sampai barang-barang. kasur pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. piring, gelas, sendok semua Nggak dibawa. ada. Sampai kompor butut pun dibawa semuanya. Jadi itu kontrakan kayak seperti kontrakan kosong, yang disisain hanya baju-baju doang. Kalau saya baca pemberitaan yang beredar katanya ada cemburu. Iya. Ya kan ada motif, ya kan Puat bilang dia cemburu. Kenapa maksudnya cemburu? Cemburu karena dia itu sering ngelihat kakak saya dianterin sama cowok. Oke. Sedangkan itu cowok-cowok teman kerjanya. Dan sedangkan itu juga yang nganterin juga ganti-ganti. Jadi siapapun orangnya yang mau nganterin kakak saya pulang, kakak saya mau. Kalau itu nggak ada ya kakak saya jalan kaki. Tapi itu Iya. kan kenal semua Pak. Iya. Soalnya kan kalau pekerja MBG itu kan Pulangnya masih ruang lingkup situ, nggak jauh-jauh. Oke. Jadi Terus? kenal semua, bukan orang lain. Ya mungkin karena Fuadnya ngeliat boncengan berdua. Jadi Tapi kondisinya langsung- udah ditalak adik saya itu. Iya, udah pisah. Ya Udah kondisinya udah talak ya udah Iya. pisah kan. Iya. Dia pikir terserah lah mau diantarin sama siapa Jadi aja kan. intinya Pikiran kayaknya Adi dia begitu dong. masih nggak terima kalau dia tuh pisah sama adik saya. Jadi gitu. selama pisah tuh dia dipantau. Jadi si pelaku ini suka nongkrong di nggak jauh dari tempat kerjanya korban. Selalu dipantau setiap hari, setiap kerja. Dan teman-teman kerjanya juga bilang katanya kalau gue lewat dia ngeliatinnya udah kayak apaan tahu, kata teman-temannya begitu. Kayaknya sinis banget sama gue, katanya teman-teman kerjanya korban ini. Umur berapa sih Puat ini? 40 lebih. 40 lebih. Oh. Gimana sih ceritanya dia bisa kenal terus sampai kawin tuh gimana ceritanya si Anggi sama si Puat ini? Kalau kenalnya kan di Malaysia. Oh, kenalnya di Malaysia. Kan Oke. kakak jadi TKW itu dari 2008. Dan pulang itu 2018 baru pulang. Nah, setelah pulang tinggal di rumah baru ngasih tahu ada teman katanya mau datang, lihat video call doang. Datanglah si Fuad itu. Oke. Kenalan, terus tinggal di situ, ngontrak, sewa kontrakan di situ. Nggak lama dari itu nikah. Terus apa sih waktu pertama kali kalian kenal Puat, kesannya apa? Pertama kali kenal. Pertama kali ya biasa aja kayak orang normal biasa aja Oke. gitu, baik. Hah? Ya sebelumnya sih emang belum tahu kalau emang dia orang tipenya temperamen, gampang emosi, terus nada bicaranya keras, kita kurang tahu. Ya, Emang selama pernikahan sama sekali nggak pernah cerita? soalnya tinggalnya tuh nggak pernah, kalau cerita kayak gitu kakak selalu nutupin. Cuma kalau tinggal pas ketahuan dia temperamennya itu pas tinggal serumah. Tinggal bareng. Awal Baru nikah kan ketahuan semua. langsung diajak tinggal di Bogor, itu, Sukabumi. Di Sukabumi. Iya. Oke. Terus? Nah terus karena udah sering sakit, terus keguguran itu, akhirnya kita suruh pindah ke Jakarta. Tadinya kita bawa cuman adik saya doang, nggak taunya tersangka nyusul. Akhirnya tinggal bareng lagi, terus ngontrak masih daerah situ juga, ngontraknya cuman beda tempat. Ya kita mau ngomong gimana kalau namanya
orang masih ada perasaan, kita kan nggak bisa ngelarang perasaan itu. Tapi Puat sendiri normal menafkahi daripada si almarhum nggak atau gimana? Kalau menafkahi sih kayaknya kurang ya. Oke. Soalnya si Fuad aja untuk kehidupannya sendiri aja Minta kiriman. masih minta kiriman dari orang tuanya. Dari kiriman dari orang tuanya. Jadi di Irak sana? selama dia Oke. hidup di sini tuh cuma mengandalkan kiriman aja. Kerja gajinya nggak tahu. Ya sehari-hari cuma dari kiriman aja, makanya kakak saya mungkin merasa belum cukup lah dari pendapatannya dia, makanya lebih milih nyari freelance dan kerjaan-kerjaan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dia berdua, kakak saya sampai kerja. Tapi ada pro kontra loh yang beredar di luar bahwa dari keluarganya Puat katanya karena dia WNA belum nikah jadinya. Itu gimana sih maksudnya? Apa sih berita itu? Dengar gak? Kalau itu sih nggak denger sih nggak. Ya makanya kan cuma nikah siri Iya, doang. kalau secara Surat-surat dia di aja kantor KUA kan nggak ada emang, hanya secara agama dan beserta saksi-saksi yang ada doang. Nggak ada tanda-tanda ya kan bahwa apa tuh namanya almarhum tuh biasa kan kalau orang mau meninggal atau gimana gitu, ada gak dia pernah kan tanda-tanda dia mau pergi atau mau apa gitu? Itu yang terakhir. Apa sih? Apa yang biasanya suka ninggalin kan gitu? Oh kita pas kalau udah orang nih ya udah meninggal atau apa kita baru tahu. Ya ampun, kan ternyata dia mau meninggal ya kemarin gitu. Apa yang paling membekas? Itu Mau bikin kue. Bikin Kue kan tatakannya pakai kertas minyak warna kuning. Oke. belinya malah kertas kuning. Dia mintanya belinya dilebihin, siapa tahu kepake kata dia. Oh. Kepake dah kertas kuningnya buat namanya dia. Masya Allah. Terus paket terakhir yang dia beli. Paket terakhir yang dia beli itu pembersih kerak lantai. Buat ngebersihin darahnya dia. Oh. Maksudnya pembersih rak lantai itu? Iya, kerak. Oke, kerak Pembersih lantai, kerak oke. lantai. Terus lagi yang pas mau lebaran tuh kan kita ke PGC belanja, yang dia pegangin warna hitam mulu, yang entah baju hitam apa celana hitam gitu. Oh, itu Hamin berapa tuh? Itu hari Rebonya apa Selasanya. Oke, terus? Terus kebetulan adik-adik saya juga yang biasanya beli pada baju lebaran cerah-cerah, pada beli baju hitam semua. Oh iya? Iya. Pada tahu-tahu lah kok hitam? Hitam lah semua pada beli hitam. Oh. Jadi nggak sempet ngerasain baju lebaran, semua udah berduka pas hari raya ini. Iya. Seperti apa biasanya momen lebaran almarhum? Ya dia ke lebaran biasanya bareng-bareng terus sama kita. Ngumpul di rumah ibu? Selalu ngumpul. Pasti, Enggak kemana mau kemana pun dia pasti ngikut. Kadang-kadang nih yang sedihnya kita kan punya grup keluarga. Kadang dia nyaut kalau gitu nih jajan bakso, mau dong bakso. Dia paling pertama dia. Jadi di kulkas itu masih ada bakso disain buat dia. Belum Sampai sekarang masih, belum dibuang tuh bakso, masih ada di kulkas. karena kita emang nyisain buat dia. Ingat dia. Sampai sekarang belum dibuang. Ada bakso langganan kali yang dia suka? Ada ya. Kalau makanan apa dia mau selalu ini, Dia emang paling suka nggak pernah nolak, nggak pernah apa. Toh kalau saya ngeledek kalau mau makan mau ngabisin, itu kan kebetulan kan kemarin kita lebaran nggak ketahuan kan tanggalnya Pak. Jadi ibu saya udah kelar mateng tuh Pak. Iya. Makan sampai sepiring penuh, kuahnya luber, lontongnya sampai 2 biji Pak. Iya. Kata saya, terus mama nyaut, lu makan kayak orang mau ngabisin aja lu digituin. Oh, soalnya banyak banget makannya. Dan terakhir juga sama dia pergi ke pasar sama saya boncengan. Terus papasan sama sama sepupu saya. Pas ketemu kemarin lebaran, emang lu nggak di belakang lu diikutin sama Fuad kata gitu. Ternyata saya sama Anggi lagi diikutin sama dia. Sama dia? Jadi sampai sebegitunya ngikutinnya. Makanya saya sampai penasaran, bener nggak sih dia bilang adik saya pergi sama cowok lain. Saya sampai nanya ke CCTV, yang punya CCTV Bu, ada nggak rekaman Anggi kali lagi jalan apa gimana? Pas dicek sampai 2 orang tuh saya cek,
adik saya jalan sendiri, nggak ada sama cowok. Dia bilang yang keterangan dari kepolisian tuh, kakak saya dipergokin di pasar malam. Iya. Itu kakak saya nggak ke pasar malam, kakak saya pergi ke Tamini Square. Tamini Square itu oke. ada Iya. pusat jajanan kuliner, dia Iya, jalan-jajan sendiri. Dia pergi ke sana, bukan ke pasar malam. Dia pergi ke Tamini Square. Iya. Oke, terus? Itu cuma beli Jadi- jajanan doang. Keterangan dari dia kan katanya dia ke pasar malam, terus dia mergokin di pasar malam tuh lagi sama cowok. Padahal itu enggak. Itu keterangan siapa tuh? Tersangka. Keterangan Fuad? Keterangan Puhat yang dijelaskan oleh Di polisi? kepolisian. Iya. Oh. Dan itu- Taunya kalian dari mana? Itu ngeliatin di CCTV. Terus Enggak, itu keterangan itu taunya dari mana? Dari berita. Oh, dari berita. Iya, Oke. dari berita yang beredar. Terus? Dan saya cek CCTV, kakak saya pergi sendiri. Dan terakhir ada yang lihat dia Lagi pergi naik Jaklingko. naik Jaklingko itu sendiri ke arah Tamini Square. Oh. Terus banyak cerita yang dibuat-buat sama dia. Sama si Fuad. Dia buat keterangan ke polisi. Dia mergokin kakak saya berdua di kamar lah. Itu nggak benar. Bohong Iya, semua. bohong semua. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa yang paling kehilangan selaku adik kan dari sosoknya almarhum Anggi? Kalau kakak emang orangnya periang. Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah nuntut macem-macem. Kalau disuruh mau aja, disuruh apa juga mau. Orangnya baik sama semua orang, nggak milih-milih orang. Mau adiknya yang cewek, mau yang laki, semua sama rata pokoknya di mata dia. Sejauh ini komunikasi dengan pihak kepolisian antara polisi dengan keluarga gimana? Kalau untuk sekarang, kemarin terakhir setelah kita BAP kemarin kan, nggak taunya si pelaku ini bawa HP korban. Oke. Nah, pihak keluarga nggak tahu. Soalnya keluarga tuh bikin LP ke polsek itu penganiayaan sama pembunuhan aja. Oke. Jadi dari LP ke polsek itu nerusin ke Polda, ke penyidik, LP-nya tetap sama. Oke. Sedangkan si pelaku ini bawa HP korban. Nah, HP korban itu nanti katanya diduga pencurian atau bukan, itu nanti ditentukan oleh kejaksaan. Terus setelah itu dari kedutaan, kedutaan juga katanya kemarin datang hanya untuk dampingan aja, pendampingan bahwa si Fuad ini masih warga negaranya dia. Oke. Setelah itu dari pihak kedutaan sudah menyerahkan semuanya ke kepolisian. Pihak kepolisian. Iya. Oke. Terus? Dan keterangan dari si Fuad juga untuk dia masuk ke dalam kontrakan itu dia punya kunci. Oh, dia punya kunci. Punya kunci. Oke. Cuma kemarin kuncinya dicari nggak ketemu sama pihak penyidik. Wah, nggak tahu udah sampai sekarang belum ada info selanjutnya sih. Terakhir tuh cuma itu doang, dia udah dari pihak penyidik udah bersurat ke kejaksaan. Udah bersurat Udah ke bersurat. kejaksaan. Iya. Cuma kita keluarga masih menunggu dari HP ini. HP ini kenapa diambil? Kalau diambil kan berarti ada pencurian dong. Harusnya di LP itu nambah pencurian, tapi keterangan dari kepolisian itu nanti jaksa yang menentukan. Itu masuk pencurian apa bukan, atau soalnya HP-nya itu dijadikan barang bukti. Barang bukti alasannya si Fuad karena di sini ada foto ada perselingkuhan kata dia. Oke. Harapan dari keluarga terhadap kasus ini apa, Dian? Mungkin Dian bisa mewakili keluarga. Ya, kalau keluarga namanya nyawa dibalas nyawa ya. Tapi ya kan kita hidup di Indonesia. Kita harus ikutin prosedur dari kepolisian dulu. Ya, mohon dampingannya biar dikawal terus. Biar adik saya bisa tenang. Itu aja. Dapat keadilan yang seadil-adilnya dalam kejadian ini. Mungkin kan ada pesan dari Dian buat perempuan-perempuan di Indonesia agar tidak terjadi kejadian kasusnya seperti almarhum, kan, karena Dian juga adalah seorang perempuan. Apa mungkin pesannya? Cerita, jangan diem. Walaupun
Walaupun saya kegores sedikit cerita sama siapa, kalau nggak berani cerita sama keluarga, cari temen. Tapi kalau bisa ya cerita dulu sama keluarga, kalau keluarga cuma satu-satunya. Artinya kan seperti yang disampaikan oleh Dian, poinnya adalah cerita. Kan jangan dipendam diumpetin, sendiri. jangan dipendem. Artinya kalau cerita mungkin ada solusi. Kan dari keluarga ikut membantu, kan menyelesaikan masalahnya atau menghindar agar kejadian itu tidak terlanjur seperti almarhum. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita berharap rekan dalam kasus pembunuhannya Anggi bisa segera cepat selesai, akan bahwa ada kepastian hukum akan untuk keluarga korban mencari keadilan, dan harapan dari keluarga korban tadi dihukum yang seberat-beratnya. Artinya seperti itu. Jadi sekali lagi kita berdoalah semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah. Amin. Kita mudah-mudahan. Ya, makasih ya. Kita berdoa ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Apa yang dialami oleh Dwinta Anggari bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang bahaya kekerasan dalam hubungan. Kehilangan ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi seorang ibu yang menerima kenyataan pahit kehilangan anaknya. Kita berharap proses hukum berjalan dengan adil dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Semoga kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan domestik. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan Hotspot. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Krisnamurti.